Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk kasih kemurahan-Mu, berkat perlindungan-Mu di malam hari hingga pagi ini. Kami bersyukur untuk kekuatan, kesehatan, dan segala berkat kebaikan Tuhan. Pada saat ini ya Bapa, kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi setiap kami, berikan kami hikmat dan pengertian untuk kami dapat memahami akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 6-7. Tertulis demikian. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Sekiranya kamu mengenal Aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia." Saudara yang dikasihi Tuhan, agama mengajarkan orang bagaimana caranya ke sorga, tapi hanya Tuhan Yesus satu-satunya jalan kepastian yang membawa orang ke sorga. Dalam percakapan antara Tuhan Yesus dengan Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi, Tuhan Yesus menyatakan keabsahan dan kualifikasi dirinya sebagai satu-satunya pribadi yang dapat dipercaya untuk menuntun dan membawa manusia ke sorga. Mengapa demikian, saudara? Karena Tuhan Yesus berasal dari sorga. Ada suatu kejadian di sebuah kantor agen tenaga kerja ilegal yang mengklaim bisa membawa orang ke Amerika Serikat. Seorang karyawan agen itu mengatakan pada calon customernya bahwa visa ke Amerika Serikat pasti didapatkan. Calon customer itu kemudian bertanya, apakah karyawan tersebut punya visa ke Amerika Serikat? Karyawan itu mengatakan tidak punya. Apakah ia pernah ke Amerika Serikat? Sang karyawan itu mengatakan belum pernah. Calon customer tersebut kemudian menjawab, "Kalau kamu tidak punya visa Amerika Serikat dan belum pernah ke sana, mengapa saya harus percaya pada omonganmu yang penuh dengan ketidakpastian?" Ia pun kemudian pergi dari agen ilegal dan abal-abal itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak nabi, guru dan tokoh agama yang mengajarkan berbuat baik supaya selamat dan masuk ke sorga. Tapi mereka belum pernah ke sana. Hanya ada satu pribadi yang benar-benar dapat dipercaya ucapannya karena ia berasal dari sana, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan ia bukan hanya berasal dari sorga, tapi ia juga mempunyai kuasa untuk menyelamatkan setiap orang yang percaya karena ia adalah Tuhan. Dalam Yohanes 14 ayat 6 dan 7 ini, Tuhan Yesus dengan begitu jelas mengatakan, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Sekiranya kamu mengenal Aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia." Perhatikan di sini saudara, Tuhan Yesus sedang mengatakan dirinya adalah Tuhan yang harus disembah. Ia sedang berkata, "Akulah Tuhan pencipta alam semesta ini." Dengan mengatakan perkataan dalam ayat yang ke-7, "Sekiranya kamu mengenal Aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia, dan kamu telah melihat Dia." Di bagian ayat yang ke-6, Tuhan Yesus hendak menyatakan agar kita mengikuti Dia dan percaya kepadanya, serta datang kepadanya, sebab Dia adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sampai saudara salah pilih. Kalau saudara salah memilih jurusan, saudara akan menyesal beberapa tahun. Kalau saudara salah memilih pasangan hidup, penyesalan saudara adalah seumur hidup. Tapi kalau saudara salah dalam memilih iman, saudara akan menyesal selama-lamanya. Berimanlah yang tepat dan benar, yaitu hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena keselamatan hanya datang dari Dia. Dan keselamatan merupakan anugerah melalui iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus berkata,
Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang percaya kepadanya akan hidup selama-lamanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, pilihan dan keputusan ada pada saudara. Apakah saudara mau memilih keselamatan atau kebinasaan? Kalau saudara mau selamat dan masuk ke surga, pilihlah yang terpercaya, bukan yang abal-abal. Pilihlah Tuhan Yesus Kristus, karena ia berasal dari surga, dan ia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Bagi saudara yang saat ini mendengar renungan ini, dan mau percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, mari ucapkan doa ini bersama dengan saya. Tuhan Yesus, aku percaya Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat. Engkau telah datang sebagai manusia untuk menebus dan menyelamatkan aku dari dosa dan penghukuman, serta memberikan keselamatan dan kehidupan yang kekal. Aku percaya Engkau telah mati dan bangkit pada hari yang ketiga, dan telah naik ke sorga, serta akan datang kembali di akhir zaman. Ampunilah segala dosaku, dan masuklah dalam hatiku ya Tuhan, serta pimpinlah hidupku sekarang dan selamanya. Amin. Bagi saudara yang baru saja percaya kepada Tuhan Yesus, teruslah belajar Alkitab dan berilah diri saudara dibaptis. Setialah dalam iman saudara kepada Tuhan Yesus sampai kepada akhirnya. Bagi saudara semua pendengar renungan hari ini, mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu dan untuk kepastian keselamatan yang kami miliki di dalam Engkau. Kami bersyukur untuk karya salib-Mu yang telah menebus dan menyelamatkan kami. Terima kasih untuk anugerah kehidupan kekal yang Tuhan karuniakan kepada kami. Tidak ada lagi rasa takut dan khawatir dalam hati kami, karena hal yang terpenting sudah Tuhan berikan, yaitu keselamatan di dalam sorga yang menanti kami. Kami bersyukur ya Tuhan, sebab Engkau sungguh sangat baik. Kasih-Mu tidak terbatas dan tidak berkesudahan. Tidak dapat kami membalas kasih-Mu. Yang dapat kami lakukan hanyalah memuji menyembah-Mu dan hidup seturut dengan kehendak-Mu. Pimpinlah hidup kami ya Tuhan, untuk selalu menyenangkan hati-Mu. Terima kasih ya Bapa. Berkatilah kami di sepanjang hari ini. Tuntun kami ya Roh Kudus dalam segala aktivitas kami, supaya dalam semuanya kami senantiasa memuliakan nama Tuhan. Jamahlah yang sakit, kuatkanlah yang lemah, berikan semangat kepada yang berputus asa, dan nyatakan pertolongan-Mu ya Tuhan bagi yang sedang dalam persoalan. Terima kasih Bapa yang baik. Hanya di dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.